aku, Kau selamatkan hatiku menjadi suci karena diriku Kau ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, hidupku dalam tangan-Mu, hatiku aman sentosa karena kasih-Mu selamanya. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kami semuanya. Kembali lagi Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Allah kami, Tuhan kami, Bapa di surga, Yesus Kristus yang mulia. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan yang baik dan juga semangat yang baru untuk melayani-Mu ya Tuhan, memuliakan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada saat ini, di pagi hari ini, dan juga diberkati semuanya yang sedang dalam persiapan untuk bergabung di dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita kembali dari Roma pasal 10. Roma pasal 10. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 10. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Roma pasal 10. Kembali lagi saya baca di ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15 sampai ayat 17 lah ya. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-14 ya sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membahas bagian ini dengan menanamkan pengertian kita tentang logika keselamatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu ada logikanya ya. Jadi dalam membuat sebuah penulisan atau sebuah pemaparan, ada satu hal yang selalu dipikirkan yang disebut dengan logical order. Ya, logical order ini sebuah
penyusunan kalimat atau data agar informasi yang disampaikan itu sesuai dengan urutan yang logis atau yang masuk akal, gitu ya. Jadi demikian juga keselamatan itu ada urutan, ya, ada urutan logisnya. Jadi bukan keselamatan itu diperoleh seseorang secara tiba-tiba dengan seperti dikatakan tiba-tiba anta beranta begitu ya, tidak tahu berasal dari mana, bagaimana urutannya, terus langsung tiba-tiba seseorang mengatakan bahwa dia sudah diselamatkan. Ya, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada urutan logisnya, sebagai logical ordernya. Nah, ini akan kita lihat bahwa di ayat 14 sampai ayat 15 itu, ya bahkan sampai ayat 17 itu sudah kita lihat di situ bagaimana urutan-urutannya. Bagaimana seseorang bisa dikatakan tiba pada suatu pengalaman yang disebut dengan diselamatkan, ya. Jadi sekali lagi kita lihat tadi di ayat 14 di situ ajukan bentuk pertanyaan. Bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya? Jadi berarti sebelum seseorang memuji Tuhan, berseru kepada Tuhan, nama Tuhan, berarti harus melalui percaya dulu. Tapi ditanya lagi urutannya berikutnya, bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar? Nah, berarti sebelum seseorang percaya harus mendengar dulu. Tidak mungkin ada orang tiba-tiba percaya tapi dia belum pernah mendengar. Dan apa juga yang didengar itu harus bisa dijelaskan, ya. Nah, jadi bukan seperti orang tiba-tiba seperti mengalami tahyul, ya. Mengalami tahyul, ya, tidak bisa dijelaskan dari mana dan bagaimana dia bisa mengalami keselamatan itu sendiri. Kemudian di ayat 15 itu dikatakan, ya masih ayat 14, bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya. Jadi harus ada orang juga yang memberitakan, ya. Dan di ayat 15 dikatakan, dan bagaimana mereka bisa memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus. Nah, jadi ini ada urutan-urutan, ya, sebagai logical order daripada keselamatan itu, urutan yang logis bagaimana seseorang bisa tiba pada suatu titik di mana dikatakan orang tersebut telah diselamatkan. Nah, jadi dalam konteks kesaksian tentang keselamatan ini, Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar kekeliruan, ya, baik di dalam yang disampaikan di gereja-gereja, atau kita bisa lihat di YouTube, ya, di YouTube itu, di medsos sering kita melihat, mendengar atau menyaksikan, ya, seseorang pertama kali dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katanya karena dia mempunyai pengalaman penglihatan, begitu ya, melalui penglihatan, dan tiba-tiba sosok seseorang yang berbaju putih mendatangi dia, ya, seperti wajah di gambar-gambar yang di kalender-kalender atau yang ada di poster-poster atau film-film rohani, katanya tentang Yesus. Kemudian sosok yang berbaju putih ini mendatangi seseorang itu di dalam mimpi, atau katanya antara mimpi dan kenyataan, ya, begitu katanya. Jadi tiba-tiba katanya orang yang berbaju putih ini memanggil dan meminta supaya mengikuti dia. Begitulah, ikutlah aku, begitu ya.
Jadi lalu orang tersebut menyampaikan kesaksian. Disitulah dia pertama kali mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, itu bukan kesaksian yang menurut Alkitab, ya. Itu kesaksian yang dibuat-buat oleh seseorang, karena itu tidak bisa dikonfirmasi dengan kebenaran Alkitab. Yang bisa dikonfirmasi keselamatan seseorang dengan Alkitab adalah tadi sudah disampaikan bahwa kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15 ini jelas sekali disampaikan bahwa bagaimana seseorang diselamatkan. Ya, pertama-tama adalah kita lihat harus ada orang yang diutus. Itu urutan yang pertama, ya. Harus ada seseorang yang diutus untuk memberitakan Injil Kristus, ya. Nah, seseorang yang memberitakan Injil Kristus ini tentu saja dia adalah orang yang mau membawa pesan yang benar, Jadi dimulai dari seorang pembicara, seorang speaker, ya, seorang pembicara, ya, atau biasa disebut sebagai penginjil atau pesaksi, ya, orang yang menyaksikan berita kabar baik tentang keselamatan, ya. Jadi kalau dimulai dari seseorang yang membawa berita keselamatan tapi keliru pemahamannya tentang keselamatan itu sendiri, bagaimana dia bisa membawa keselamatan kepada orang lain? Tentu saja berita yang disampaikan itu tidak akan menyelamatkan. Karena apa? Karena berita keselamatan itu haruslah berita yang menyelamatkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Nah, ambil contoh misalnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di YouTube, ya, kita bisa menonton di sana, ya, banyak pembicara-pembicara yang menyampaikan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya dengan iman, tetapi harus dengan iman disertai dengan perbuatan-perbuatan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sedangkan Paulus sudah menyampaikan, ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa manusia dibenarkan hanya oleh karena iman, ya, bukan karena melakukan, ya. Jadi manusia kita dibenarkan di hadapan Allah itu karena kita percaya, bukan karena kita melakukan. Karena apa? Karena Yesuslah yang melakukannya. Amin. Yesuslah yang melakukan penyelamatan itu bagi kita, bukan kita yang melakukan penyelamatan kita. Kalau kita yang melakukan penyelamatan kita, berarti kita juga juru selamat, ya. Padahal kita tahu Alkitab mengatakan bahwa juru selamat itu satu-satunya adalah Yesus Kristus. Bagaimana Yesus menjadi juru selamat? Namanya juga juru selamat, berarti Dia adalah satu-satunya yang menyelamatkan. Bagaimana Dia menyelamatkan kita? Tentu kita sudah lihat di dalam Alkitab bahwa pertama-tama Yesus Kristus merelakan dirinya dikorbankan, darahnya tercurah, tubuhnya diserahkan di kayu salib, dan Dia mati, nyawanya dikorbankan. Ya, dengan pengampunan yang kita peroleh melalui darahnya, ya, pengampunan, penebusan segala dosa yang kita peroleh melalui darahnya di atas kayu salib yang ditumpahkan bagi kita, maka dari situlah Bapak Ibu Saudara kita memperoleh keselamatan melalui iman kita, ya. Jadi bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena kita berbuat baik seperti kebanyakan orang, ya, yang berkeyakinan di dunia ini. Mereka berpikir bahwa mereka akan diselamatkan ke dalam hidup yang kekal, ya, diselamatkan dari dosa-dosa mereka adalah karena mereka berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, keselamatan kita dikerjakan oleh Yesus Kristus sepenuhnya di atas kayu salib, dan kita menerimanya hanya melalui iman. Itu yang disebut dengan, ya, anugerah. Itu yang disebut dengan kasih karunia, pemberian cuma-cuma dari Allah
kepada kita hidup yang kekal, keselamatan, kita menjadi anggota keluarga Allah, ya kita pasti masuk surga, itu bukan karena usaha atau perbuatan kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan yang kita terima melalui iman, melalui kepercayaan kita sepenuhnya bahwa kita sudah ditebus dari segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi berita seperti itulah yang harus disampaikan kepada semua orang, ya. Harus disampaikan kepada semua orang, sehingga di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi bukan mudah-mudahan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kita lihat jutaan orang, Bapak Ibu Saudara, ya, jutaan orang yang masih mempunyai tingkat keyakinan, yaitu dengan berkata mudah-mudahan diselamatkan, semoga, ya. Jadi serba kemungkinan itu, ya, kalau Tuhan berkenan, gitu, ya. Nah, jadi itu jutaan orang di sekitar kita punya keyakinan seperti itu, masih mudah-mudahan, semoga, ya, diterima di sisinya, begitu, ya. Ya, dengan banyak istilah-istilah yang semuanya bermuara kepada keraguan-raguan, ya, menunjukkan suatu keraguan-raguan bahwa keselamatan itu, ya, tidak bisa dipastikan sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah 2000 tahun lamanya Yesus Kristus mati berkorban menggantikan kita yang berdosa supaya, ya, dosa kita semuanya diampuni. Maka sekarang, ya, keselamatan itu dianugerahkan di dalam kepastian, bukan di dalam keraguan-raguan, bukan mudah-mudahan. Kalau keselamatan itu diyakini sebagai sesuatu yang serba kemungkinan, mudah-mudahan, ya, semoga, itu kita sudah bisa menduga bahwa orang itu mempunyai keyakinan keselamatan masuk surga itu adalah pasti disertai dengan perbuatan-perbuatan. Padahal Alkitab mengatakan, Paulus jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi semata-mata karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan melalui penebusan segala dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan keselamatan itu dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara penting sekali kita memahami di awal lebih dulu, ya, penting sekali kita memahami dan mendengarkan dengan baik, ya, pemberita Injil atau pembicara, speaker yang mempunyai berita di dalam keyakinan kepastian. Jangan pembicara yang selalu menyatakan mudah-mudahan, Bapak Ibu Saudara, ya, semoga. Di dalam Alkitab tentang kepastian keselamatan itu jelas nyata. Bukan sesuatu yang kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Tergantung perbuatan seseorang katanya, ya, atau kadang-kadang diperhalus juga tergantung iman seseorang. Bapak Ibu Saudara, bukan tergantung iman seseorang keselamatan itu, tapi tergantung pada kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Jadi itu adalah suatu kepastian yang utuh, yang total, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu adalah merupakan satu kebenaran yang sudah final, bahwa setiap orang yang percaya itu pasti diselamatkan. Itu kebenaran yang final. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita tadi melihat sebagai logical order daripada keselamatan itu adalah pertama-tama
jika ada orang yang menyampaikan berita keselamatan yang benar, ya, sesuai dengan Alkitab. Walaupun Bapak Ibu Saudara banyak yang berkhotbah, banyak yang menyampaikan firman Tuhan, jikalau firman Tuhan yang disampaikan bukanlah Injil Kristus, bukan Injil kasih karunia tentang kepastian keselamatan, tentang ya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada keselamatan di situ. Karena keselamatan itu ada di dalam kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Ya, bukan ada di dalam kuasa perbuatan-perbuatan seseorang, bukan di dalam perbuatan-perbuatan satu kelompok, atau bukan di dalam penampilan-penampilan manusia, tetapi keselamatan itu ada di dalam darah Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tadi ya di ayatnya yang ke-14 itu, Roma pasal 10. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepadanya? Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat di situ, maka harus ada orang yang bersedia memberitakan ya Injil keselamatan, dan kemudian juga berikutnya adalah ada orang yang mendengarkannya, yang bersedia mendengar. Ya, kalau tidak ada orang yang bersedia mendengar Injil keselamatan ini, ya maka tidak mungkin ada orang yang bisa diselamatkan. Karena apa? Karena ya tadi sudah saya sampaikan, tidak mungkin ada orang diselamatkan secara tiba-tiba tanpa dia pernah mendengar suatu berita, atau tanpa dia pernah diajar oleh seseorang yang sudah ya memiliki pengalaman di dalam kepastian keselamatan itu. Ya, sebab tadi dikatakan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang diutus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bersedia memperdengarkan Injil Kristus. Ya, karena di ayat 17 tadi dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Tidak dikatakan iman timbul dari penglihatan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Seperti sekarang ini, begitu banyak orang yang begitu berhasrat untuk ingin mendengar seseorang punya kesaksian tentang penglihatan. Bapak Ibu Saudara ya, nggak ada, Alkitab tidak mengatakan iman itu timbul dari penglihatan, tidak. Iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran. Makanya setiap orang harus ya bersedia untuk memberikan waktunya, memberikan memperhadapkan telinganya untuk mendengar berita sukacita, berita kabar baik, berita Injil keselamatan, supaya orang itu bisa mempertimbangkan berita yang didengarnya tentang salib Kristus, kemudian dia menjadi percaya. Ya, jadi bukan karena penglihatan atau karena mimpi. Tidak ada orang yang diselamatkan karena dia bermimpi atau karena dia melihat sesuatu sosok yang pribadi yang mereka sebut-sebut sebagai Tuhan Yesus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini proses keselamatan tidak ada seperti itu ya. Keselamatan itu jelas sekali adalah melalui pendengaran akan Injil Kristus. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa ya di dalam Alkitab itu sudah jelas sekali dikatakan. Saya akan membacakan bagian yang terakhir ya di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, di ayatnya yang ke-20. Ya, saya baca dari ayat 19. Dari ayat 19 dikatakan di sini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan
tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ya, dengan tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa mereka. Jadi Allah mendamaikan. Ini berita yang harus didengar oleh semua orang. Allah mendamaikan dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Allah mendamaikan kita dengan dirinya dengan cara tidak memperhitungkan lagi kesalahan kita. Ya, kenapa Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita? Karena Tuhan sudah memperhitungkan menimpakan segala dosa kita kepada Yesus Kristus. Di dalam tubuhnya dipikulnya semua dosa dan kesalahan kita. Ya, jadi Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, ya, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Tuhan mempercayakan berita pendamaian itu kepada orang-orang yang sudah lebih dulu diselamatkan, seperti Paulus dan juga seperti kita di pagi hari ini yang mendengarkan berita keselamatan ini. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus katakan, kami adalah utusan-utusan Kristus. Kami menasehati kamu, ya, melalui perantaraan kami menasehati kamu supaya berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tentu bukan lagi Paulus yang berbicara sekarang ini, kita yang punya tanggung jawab saat ini. Amin. Karena kitalah yang hidup di zaman ini, maka kitalah yang mempunyai, ya, kesempatan dan kepada kita dipercayakan, ya, berita pendamaian itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu di ayat 21, inilah berita pendamaian itu. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur, ya, berita pendamaian, karena damai itu sangat indah. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah berita kita. Kita bukan membawa berita kekacauan yang membuat manusia kacau, ya, tapi kita membawa berita pendamaian, kedamaian, diperdamaikan oleh Kristus melalui darahnya yang suci. Semua orang terbuka memperoleh kepastian keselamatan masuk surga saat ini hanya melalui iman, bukan dengan usaha dan perbuatan atau kerja keras atau apapun yang dilakukan manusia, tapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus Kristus telah menyelesaikan segala dosa kita, lunas dibayar di atas kayu salib. Maka sekarang kita memperoleh keselamatan itu dalam ukuran kepastian, bukan mudah-mudahan. Bapak Ibu Saudara, itulah berita pendamaian yang disampaikan kepada semua orang yang harus kita saksikan. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah semuanya. Kita yang hadir pada pagi hari ini, mari kita beritakan kebenaran ini kepada semua orang dimanapun dan kapanpun. Menjadi berkat yang besar bagi kita, bagi semua orang yang mendengarnya, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan berita sukacita, kabar gembira, kabar baik dari Tuhan, bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib mengampuni segala dosa kami, dan kami adalah pembawa berita. Kami adalah pesaksi-pesaksinya Tuhan, saksi-saksinya Tuhan, untuk memberitakan bukan perbuatan kami, tetapi memberitakan perbuatan Allah melalui Yesus Kristus yang disalibkan, dan semua orang yang percaya pasti diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hari yang indah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu, berkat yang besar bagi semua kami yang mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.